Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang saya banggakan, teman-teman SAA dan teman-teman lain ya, mungkin ada mahasiswa atau dari prodi atau disiplin keilmuan lain yang bergabung di sini. Kemudian juga ada pengurus ya, jajaran pengurus ASAI yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kita pada malam ini akan melanjutkan atau sesi ini kita melanjutkan diskusi kita pekan lalu, tentang teori asal usul agama. Kemarin saya sudah menjelaskan atau kita sudah mendiskusikan tentang landscape, ya, tentang penjelasan umum mengenai agama itu dari mana, muncul dari mana. Di situ kita sudah mulai habitus ya, konsep habitus tentang agama. Dan disitulah agama mulai, agama berasal. Nah, tetapi asal muasal paling awal agama itu seperti apa, di dalam studi agama-agama itu diteorikan menjadi dua klaster besar. Yang pertama klaster evolusi, yang kedua klaster revelasi. Yang klaster evolusi itu basisnya bahwa agama itu merupakan perkembangan dari kebudayaan manusia. Sedangkan revelasi, agama itu merupakan anugerah, merupakan guidance ya, pedoman norma yang diturunkan Tuhan kepada manusia sehingga dia mendeterminasi budaya. Jadi budaya yang dihasilkan itu syarat dengan nilai-nilai norma yang disebut dengan religi. Itu dua teori, dua aras atau klaster asal-usul agama. Nah, dari situlah sebenarnya kemudian manusia dengan konteks kulturnya, konteks budayanya mengembangkan awal atau gejala awal atau fenomena awal dari kesadaran beragama itu sampailah dia menjadi agama yang kita kenal sekarang ini. Baik dari perspektif evolusi maupun perspektif revelasi. Nah, pada malam ini kita akan spesifik membicarakan tentang evolusi itu sendiri. Jadi teman-teman nanti kalau akan melakukan riset mengenai aspek-aspek yang sifatnya sifatnya atau dekat ke sejarah agama-agama atau sejarah kebudayaan yang paling awal, itu bisa mengaplikasikan model-model teori asal-usul agama ini. Karena teori asal-usul agama ini sebenarnya membahas, atau teori evolusi tentang asal-usul agama ini membahas seluruh aspek kehidupan manusia dari sisi kebudayaannya, sisi kebiasaannya, sehingga di situ muncul satu aspek dalam kehidupan manusia yaitu agama. Maka ada banyak penjelasan teoretik yang dijelaskan oleh para penteori evolusi pada awal perkembangan studi agama-agama ini. Nah, di sini kita akan mendiskusikan itu. Baik, ada beberapa bahan bacaan yang mungkin teman-teman bisa membahasnya ya. Bahan bacaannya itu terkait dengan animisme, ada buku induk yaitu Primitive Culture. Sebenarnya sebelum Primitive Culture yang ditulis oleh Edward Tiller ini ada satu buku lagi yang merupakan basis dari perkembangan pemikiran primitive culture, yaitu Primitive Mentality dari Lucien Levy-Bruhl. Ya, Lucien Levy-Bruhl ini ada 2 jilid. Sebenarnya edisi pertama tahun 1871 itu 1 jilid tebal, tapi ini ada 2 jilid ya. Sedang untuk teori evolusinya sendiri, memang induknya adalah Darwin. Tetapi turunan dari penjelasan Darwin itu beberapa sumber, tapi kita akan spesifik ke asal-usul agama, bukan teori evolusinya ya, bukan teori evolusi di agama-agama, tapi asal-usul agama. Kemudian teori Darwin ini bahkan di kalangan sarjana-sarjana barat, khususnya dalam studi agama-agama, bahkan sudah dianggap sebagai agama. Darwinism as religion, gitu ya.
Itu ada bukunya khusus Michael Ruse. Ini Darwinism as Religion. Ini dia bicara evolusi juga. Artinya bagaimana evolusi itu dipahami, kemudian bagaimana evolusi itu berdampak kepada model-model pemikiran lain. Nah, yang kita pada malam hari ini kita akan menjelaskan poin-poin dari evolusi dan bagaimana evolusi itu digunakan oleh para sarjana studi agama untuk menjelaskan teori asal usul agama. Ya, ini poin-poinnya teman-teman bisa membacanya di sini. Ya, poin-poin materinya sudah penjelasan tentang konsep Darwinisme dalam berbagai hal, ya. Baik, sekarang saya akan masuk ke materi kita karena waktu kita terbatas. Ya, poin-poinnya akan kita jelaskan pada malam hari ini. Teori asal-usul agama, kita masuk teori yang evolusi. Ini anunya aja, jadi poin-poin umumnya saja. Saya detail-detailnya nanti teman-teman bisa mengeksplorasi sendiri ya di bahan-bahan kajian. Jadi pencetus teori evolusi itu adalah Charles Robert Darwin. Asumsi dari Darwin bahwa organisme yang hidup sekarang ini merupakan perkembangan organisme yang hidup sebelumnya. Ini asumsi paling mendasar. Tapi penjelasan detailnya tadi sudah buku-bukunya tersedia. Nah, organisme yang ada sekarang dan hidup bertahan sampai sekarang itu merupakan organisme yang bisa bertahan di dalam konteks habitus kehidupannya, ya. Jadi perjalanan panjang dari kehidupan atau organisme ya, itu berada pada konteks, pada habitus, pada tempat dia hidup. Dan tempat hidup itu mempengaruhi, di situ ada proses adaptasi dan sebagainya, dan yang paling berhasil menghadapi perubahan-perubahan dalam konteks hidup dia, itu yang kemudian bisa hidup, bisa muncul seperti sekarang ini. Maka konsep yang kedua adalah struggle for life.